Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Top News. Kita lanjutkan informasi di malam hari ini. Pemeriksaan terhadap 7 personel BRIMOB yang berlangsung transparan mendapat apresiasi. Kapolri juga menunjukkan komitmennya untuk memproses kasus ini secara cepat dan maraton. Lalu adakah potensi pidananya? Inilah Top Review. Beginilah suasana pemeriksaan terhadap 7 personel BRIMOB yang diamankan terkait tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Untuk menjamin transparannya pengusutan kasus ini, Divpropam Polri menyiarkan pemeriksaan secara live lewat akun Instagram resmi Divpropam Polri pada hari Jumat. 7 personel BRIMOB tampak memakai baju tahanan Propam berwarna hijau. Ketujuh orang terlihat duduk di dalam ruang pemeriksaan. Mereka menghadap personel Propam yang memeriksa. Hasilnya, polisi menyepakati bahwa 7 personel polisi itu telah terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian dan sudah diamankan di Divpropam Mabes Polri. Penempatan khusus atau patsus terhadap ketujuh personel polisi di Divpropam Polri dilakukan selama 20 hari terhitung mulai 29 Agustus sampai dengan 17 September mendatang. Dari gelar awal ini kita sudah sepakati dan hasil rekomendasi secara menyeluruh, dan kami juga sudah sampaikan kepada Kompolnas dan Komnas HAM bahwa terhadap 7 orang terduga pelanggar kami tetapkan, dipastikan bahwa terduga pelanggar telah terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian. Jadi 7 orang terduga pelanggar ini telah terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian. Oleh karena itu, kami menyikapi rekomendasi berikutnya, yaitu mulai hari ini kami lakukan penempatan khusus atau patsus di Divpropam Polri selama 20 hari terhadap 7 orang terduga pelanggar. Terkait 7 anggota BRIMOB itu, Komisioner Kompolnas Khoirul Anam mengungkapkan bahwa sempat viral adanya informasi bahwa di antara 7 orang yang diperiksa itu ada yang bukan anggota BRIMOB. Namun Khoirul Anam memastikan bahwa mereka semua anggota BRIMOB. Salah satunya informasinya adalah viral di media sosial bahwa dari 7 orang itu katanya ada yang bukan anggota BRIMOB. Ya. Oh, itu viral itu, jadi mau marah-marah nggak karu-karuan lah. Saya pastikan sekarang ini saya sedang ada di Propam untuk ngecek itu. Jadi tadi saya keliling-keliling, terus baru sore tadi ini kami ke Propam ngecek kembali. Kami cek kembali daftar nama, terus kartu anggota, keberadaan mereka, habis itu dia duduknya di mana dan sebagainya, sehingga untuk isu itu saya kira ketujuh orang yang sedang diperiksa itu betul berdasarkan kartu anggota yang kami lihat, kami cross check itu betul anggota BRIMOB, termasuk ketika duduknya, sehingga ini nggak jadi informasi yang menyulut berbagai hal yang nggak kita inginkan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan proses pemeriksaan ketujuh anggota BRIMOB yang terlibat dalam tewasnya pengemudi ojol Afan Kurniawan ditangani oleh Divisi Propam Polri. Kapolri memerintahkan pemeriksaan dilaksanakan secara cepat, maraton, dan informasinya segera disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, Kapolri juga tidak menutup kemungkinan diproses secara pidana. Seperti diketahui oleh rekan-rekan bahwa proses penanganan oleh Propam kemarin sudah berlangsung dan saya sudah perintahkan untuk dilaksanakan secara cepat, maraton, sehingga kemudian bisa segera diinformasikan kepada masyarakat. Kemarin Kadif Propam sudah menyampaikan bahwa dalam waktu 1 minggu harus siap untuk melaksanakan sidang etik.
dan tidak menutup kemungkinan bahwa juga ada ruang apabila memang ada kesalahan yang harus kita proses secara pidana. Dan kita sudah membuka ruang untuk Kompolnas, untuk Komnas HAM, untuk bisa mengakses dan mengikuti proses yang sedang kita tangani. Mantan Kabar Reskrim Polri Susno Duaji memuji proses pemeriksaan terhadap 7 anggota BRIMOB. Ia menilai prosesnya sudah dilakukan secara transparan karena dilakukan secara live di media sosial. Kemudian pemeriksaan oleh Polri pun juga luar biasa sesuai dengan apa yang di statement Pak Kapolri akan dilakukan secara transparan, kan sudah ditampakkan saat diperiksa langsung live gitu, bisa ditayangkan, tapi mungkin tanya jawabnya tidak ditayangkan secara utuh visualnya. Mengapa demikian? Yaitu untuk tidak mempersulit jalannya pemeriksaan. Jika Kapolri membuka kemungkinan sanksi pidana, sejauh mana kemungkinan itu? Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak kepolisian mengenai mekanisme pidananya. Mantan Kabar Reskrim Polri Susno Duaji menyebut kasus ini menyangkut penghilangan nyawa orang, sehingga sanksinya akan berat. Ini juga banyak pertanyaan. Apakah akan berhenti di etik yang ujungnya maksimal PTDH, ya bisa demosi dan sebagainya. Nah, kalau lihat kerangkanya begini, tidak akan berhenti di proses etik. Ya, potensi ada pidananya akan juga ditelusuri. Nah, kalau kami melihatnya ini memang ada potensi pidananya, dan kami tadi berdialog dengan rekan-rekan kepolisian, ini bagaimana mekanisme pidananya sedang dipersiapkan. Baik, semuanya harus diproses secara hukum ya. Yang pertama, yang cepat jalurnya adalah proses oleh Propam, yaitu tentang pelanggaran kode etik profesional kepolisian. Nah, ini pemeriksaan sudah berjalan dan sanksi maksimalnya adalah pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat dari kepolisian. Tapi di samping itu, dan bisa dilakukan bersamaan dengan proses Propam sampai dengan persidangan daripada kode etik secara kriminal, yaitu fungsi reserse harus segera melakukan, tadi kata Pak Hairul Anam sudah mempersiapkan diri untuk bersamaan, yaitu memproses tentang tindak pidana yang dilakukan, yaitu sampai terjadinya menghilangkan nyawa orang lain. Apakah ini mengarah kepada lalainya atau dengan sengaja atau pembunuhan? Nanti dilihat unsur-unsurnya. Saya kira untuk menghilangkan nyawa orang lain itu ancaman hukumannya juga cukup berat gitu. Nah, itu keadilan secara hukum terhadap para tersangka atau terduga pelanggar ya kalau untuk kode etik. Bukan hanya itu, Susno juga menyebut karena peristiwa ini terjadi dalam tugas, maka atasan dari 7 BRIMOB termasuk komandan lapangan juga harus diperiksa dan ditindak. Saya kira tidak kelalaian saja ya. Karena apa? Karena ada bahwa dalam mengendarai rantai sidu ada aturan-aturannya. Tidak sedemikian saja kalau lalai itu seperti kecelakaan lalu lintas. Di samping itu, karena ini dalam tugas dan ini juga dalam suatu posisi namanya operasi pengamanan, tentunya tidak cukup sampai ke yang di lapangan saja. Nanti akan diproses secara etika profesional, tanggung jawab daripada komandan lapangannya bagaimana, kemudian rencana pengamanannya bagaimana, Renpam, karena ini unjuk rasa ini bukan terjadi tiba-tiba, tapi kan cukup lama tenggat waktunya, beredar informasi akan ada demikian. Nah, sehingga ada rencana pengamanan itu harus dipelajari. Dan sejauh mana rencana pengamanan ini mengadopsi tugas yang akan dilaksanakan. Tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan akibat dilindas kendaraan taktis atau rantis Polri sudah memicu kerusuhan di berbagai kota. Karena itu, Polri harus memproses kasus ini secara serius dan transparan.
Jika tidak, kemarahan publik bisa saja tersulut kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.